Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kak Hasanuddin yang saya hormati, saya banggakan, yang selalu istiqomah beliau dari dulu ya. Kemudian direktur pertama Geraha kita, beliau Karidwan, Uni Fahira yang perjuangannya luar biasa sampai hari ini. Ya, kakak-kakak sekalian dari Jawa Barat, ya kan, sekarang semua dijabarkan gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, ini kalau bicara soal kepemimpinan ini Bayu, ini luas sekali ya, saya juga bingung mau dari mana. Kepemimpinan membawa berkah. Tapi karena temanya global, umum gitu, yang luas, saya mau coba bawa dari sisi sudut pandang Islam. Nanti aplikatifnya biar Uni Fahira. Ya, saya bicara secara dasar ya, dari sisi Islamnya, nanti aplikatifnya Uni Fahira sama Kak Ridwan. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW ini bersabda 15 abad yang lalu. Kata Rasulullah gini, saya ati alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, ya. Saya ati alan nas hadda'atun sanawatun hadda'atun. Akan datang nanti tahun-tahun penuh kemunafikan. Akan datang nanti di akhir zaman itu, kata Rasulullah, satu periode di mana datang tahun-tahun penuh kemunafikan. Dalam tahun-tahun itu, kata Rasulullah, yukazzabu fiha shadiq wa yusaddaqu fiha kadzib. Orang-orang benar itu disalah-salahin ketika zaman itu. Orang-orang salah justru dibener-benerin. Wa yu'tamanu fi'al khainu wa yukhawanu fi'al aminu. Dan ketika itu, kata Rasulullah, orang-orang amanah dihianatin, justru pengkhianat-pengkhianat diberikan amanah. Nah, ini kata Rasulullah. Nanti di zaman itu, kata Rasul. Jadi Rasul itu jauh sekali pandangannya, karena beliau Rasul. Akan datang satu zaman tahun-tahun fitnah di umat Islam, di mana orang-orang benar disalah-salahin, yang salah jadi benar, termasuk dalamnya bikini segala macam itu mungkin ya. Terus yang amanah dihianatin, yang pengkhianat dikasih amanah. Nah, ketika itu kata Rasulullah, tes. Ketika itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bertumbuhlah banyak sekali ruwaibidah. Siapa? Ruwaibidah ya Rasulullah. Siapa itu ruwaibidah? Kalau ada yang pesantren, tolong saya dikoreksi karena saya ini doktornya kelautan perikanan gitu ya. S2-nya fisik di UI, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet gitu ya. Jadi belajar agamanya sudah gede, fisik juga ya tuh. Ya sama. Jurusan? Oh, saya sosiologi. Gitu. Nah, ruwaibidah akan timbul nanti. Ruwaibidah Rasulullah. Siapa ruwaibidah itu? Yaitu kata Rasulullah, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa tapi jadi pakar. Orang yang tidak ngerti apa-apa, dia justru menjadi pakar. Mesti menjadi orang-orang dianggap ahli karena apa? Kalau kata Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, sekarang ini banyak ruwaibidah kontemporer. Yang tiba-tiba muncul menjadi tokoh, jadi pakar karena ini media dikemas oleh media, tiba-tiba jadi pakar dia. Dan orang ngikut dia. Nah, itu zaman itu kata Rasulullah. Saya berpikir ketika Rasulullah bicara 15 abad lalu, mungkin zaman itu zaman sekarang ini kalau menurut saya. Mungkin ya. Nah, tanda-tandanya zaman itu muncul adalah dua hal. Pertama, akan datang para pemimpin-pemimpin yang mereka menukar kenikmatan Allah, dia tukar kenikmatan Allah oleh pemimpin ini, dan dia bawa masyarakat yang menuju jurang kehancuran. Darul Bawari, itu di surat Ibrahim ayat 28. Jadi ada sebuah kaum, nanti pemimpin-pemimpinnya kata Allah, itu dia justru yang dipilih oleh masyarakat, dan kemudian dia akan membawa bangsanya, membawa umatnya pada jurang kehancuran. Negeri yang namanya Darul Bawari di surat Ibrahim ayat 28. Jadi pemimpinnya yang justru begitu. Katanya teguh beriman, ya kan? Tapi malam tahun baru tutup dari HI sampai Ancol.
joget sampai pagi. Pagi-pagi sapu banyak alat kontrasepsi dapat, ya kan? Katanya beriman, teguh beriman, tapi pemimpinnya pengen ada lokalisasi. Ada apa? Tokoh khusus miras. Nah, ini pemimpin-pemimpin gini yang membawa kepada jurang kebinasaan, kata Allah. Yang kedua, faktornya ini timbul adalah karena masyarakatnya sendiri. Justru masyarakatnya menukar kenikmatan Allah. Itu mereka nggak suka kalau ada gerakan seperti Uni Fahira nih. Bikin anti miras, bikin ini. Mereka nggak suka. Nah, ini Allah bilang dalam surat An-Nahl ayat 112. Kata Allah, ada suatu kaum, suatu bangsa di mana kenikmatan luar biasa Allah berikan mingkuli makan, tapi mereka menukar kenikmatan Allah. Justru masyarakat nggak suka. Kalau kita bicara gini, alah, saya pernah dulu waktu masih itu kuliah dibilang, saya mah ini sok alim dia tuh. Saya datang aja sama dia, lu bilang gua sok alim, lu sok kafir. Emang kenapa gitu loh, ya? Masalah buat lo, kan gitu ya. Kalau sok alim, jadi ada masyarakatnya nggak suka gitu. Itu udah nggak suka mereka. Ada tempat pelacuran, Muslim Zalik di Surabaya Doli waktu mau ditutup, rame-rame pada protes kan, tuh demo, para istighosah lagi. Coba, katanya bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi justru masyarakatnya udah nggak suka dengan syariat Islam. Masyarakatnya misalnya habis UN terus kemudian bikin pesta, bikin dan sebagainya, udah banyak gitu. Nah, dua hal ini yang membuat masyarakat itu, kata Allah, meminjam ayat Allah dalam surat Al-Imran ayat 103, wa kuntum ala syafa hufratum minan nar. Ketika kalau zaman ini timbul, kalian sudah berada di tepi jurang kebinasaan. Wa anqadhakum minha, tapi kami selamatkan kalian. Kenapa masih Allah selamatkan? Walaupun pemimpinnya begitu, walaupun rakyatnya sudah begitu, Allah selamatkan mereka. Kenapa? Karena ada sekelompok orang yang terus-menerus tidak berhenti berdakwah di jalan Allah. Terus menerus dari tahun awal sebelum jadi gedung, terus saja jalan terus seperti Pak Asarudin CS ini. Seperti Pak Ari Ginanjar CS ini. Selama ada orang-orang seperti mereka-mereka ini, waqazahu minha, kami selamatkan kalian. Artinya ada orang-orang yang berdakwah. Selama negeri itu masih banyak orang yang berdakwah, Allah masih selamatkan mereka. Ini jaminan Allah. Tapi kalau gerakan dakwah itu sudah habis, udah selesai bangsa itu. Selesai masyarakat itu, selesai umat itu. Ketika itu kedua ada dua penyakit besar, libasal ju' wal khauf. Akan timbul ketakutan yang luar biasa dan kelaparan di mana-mana. Coba sekarang anak-anak pergi malam takut, orang dari bank keluar begal, das. Di mana-mana tador, buru tengah jalan, auzubillah min dzalik. Anak sekolah kita hati-hati narkoba di mana. Jadi pemimpin yang membawa keberkahan itu bagaimana kalau kita kembali? Ya, pemimpin secara umum nih nanti aplikasinya beliau. Itu pemimpin yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jauh memang ini sudah jauh dengan pemimpinan sekarang. Kita harus belajar ke sana. Khalifah Abu Bakar Siddiq itu bajunya cuma satu, bukan karena nggak mampu, beliau udah orang kaya. Tapi semua disumbangkan pada baju cuma satu. Istrinya nggak tega. Ini Khalifah baca itu riwayatnya Khalifah. Istrinya tidak tega. Kenapa kok bajunya cuma satu? Pasang gitu, apa gamis panjang. Maka istrinya membelikan baju satu lagi. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Dari mana uang ini? Kata istrinya, saya membuat ini karena kamu tuh khalifah, masa baju cuma satu dicuci, dipakai. Saya kumpulkan gajinya, sisa-sisa gajimu dari bendahara negara untuk beli satu buah gamis lagi, baju lagi. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Dia pergi buru-buru ke bendahara negara, tolong gaji saya diturunkan. Kenapa? Karena ternyata istri saya masih bisa nyisihin gajiku, beli baju. Nah, ini kan pemimpin yang bawa berkah nih. Sangat sederhana, tetapi kesederhanaan daripada Abu Bakar Siddiq nggak pakai poster di jalan. Baju 100.000, celana 100.000, nggak pakai aksesoris jam, nggak ditulis. Ya kan? Ini pemimpin sederhana. Nggak pakai poster-poster gitu. Nggak cari image dia, nggak. Dan apa adanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum jauh hari presiden kita ini belusukan, segala macam orang belusukan sekarang ikut-ikutan. Umar itu tiap malam belusukan. Masuk ke kampung-kampung dia. Satu malam, barangkali kita sudah tahu ceritanya, sejarahnya. Ibu yang masak batu kan. Nggak mata-mata anak nangis, dia masak batu. Kemudian, tok-tok, kenapa kamu? Ibu masak apa?
Saya masak, apa yang kau masak? Batu. Kenapa? Karena dia bilang anak saya dia tidur. Khalifah bagaimana? Alah, kira-kira nih, waktu kampanye sih ngomongnya bagus, kira-kira gitu. Sekarang jadi khalifah ya dia udah. Dia nggak ngerti nih khalifah nih Umar. Udah lupa lah. Itu si Umar langsung, Sayyidina Umar langsung balik ke Bendara Negara, bawa satu gandum karung dan dia pikul sendiri. Kata pembantunya, saya pikul, enggak, kamu khalifah, enggak, saya pikul sendiri. Dia pikul, dibawa ke rumah rakyatnya. Dan dia belusukan malam, dia belusukan enggak siang, dan enggak bawa TV belusukannya. Gitu loh. Nah ini pemimpin ini. Kok tepuk tangan sih? Jadi kalau kepemimpinan ini, iya pada waktu tepuk tangan lagi kan. Dia belusukan aja. Dia turun kampung-kampung. Nah inilah model-model kepemimpinan yang berkah. Kalau bicara kepemimpinan yang berkah. Jadi kita mesti banyak belajar lagi tentang sejarah, banyak belajar lagi tentang kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana sehingga Khalid bin Walid, misalnya, bagaimana ketika Umar bin Abdul Aziz, istrinya dipanggil sama dia, saya jadi khalifah sekarang. Kalau mau kaya, ini Umar bin Abdul Aziz orang kaya. Saya kasih harta kalian, cerai. Atau mau ikut menderita sama saya sebagai kepala negara, uangnya dikasih ke negara. Udah, semua dikasih Baitul Mal. Makanya dia 2,5 tahun memimpin, dia nggak perlu 2 periode. Dia sih 2,5 tahun memimpin, tapi diibaratkan tidak ada seekor serigala yang berani makan kambing. Saking adilnya dia, Umar ibn Aziz. Ya kan? Nah, ini luar biasa kepemimpinan. Kita nggak pernah belajar. Padahal kepemimpinannya 2,5 tahun. Jadi nggak perlu 2 periode. Ada lagi namanya Abdurrahman An-Nasr. Ini khalifah 50 tahun berkuasa. Kalau ibu-ibu atau adik-adik sekalian sempat pergi ke Cordova, ya. Itu di sana itu 30 menit keluar dari Cordova itu ada sebuah situs besar. Itu mungkin segede ini, ini. Ini yang namanya Abdurrahman An-Nasr, ini kayaknya luar biasa. Dia khalifah 50 tahun berkuasa, tapi nggak jadi masalah dalam Islam. Ini mau 2 periode, mau 10 periode, yang penting dia bisa beri keberkahan. Ketika dia mau meninggal, dia bangun bangunan hebat dengan pintu-pintu perak luar biasa, dan dia katakan ini saya persembahkan buat peradaban Islam. Kemudian Said bin Munzir, ulama ketua muslim, menangis tiba-tiba, ya khalifah setan apa yang masuk kepadamu? Kenapa? Begini besar, apa kau tidak baca surat Az-Zukhruf ayat 34 dibacakan? Yang intinya bahwa mereka orang penguasa orang-orang kafir itu membuat rumahnya dari dipan-dipan emas dan perak, tapi sesungguhnya yang paling di sisi Allah yang bertakwa adalah orang yang bertakwa. Dia menangis langsung khalifah, dia perintahkan hancurkan bangunan ini, lebur semua. Sekarang kalau kita ke sana ada situsnya, dari perak dihancurkan semua. Dia menangis tersuruh-suruh. Karena apa? Ketua majelis ulamanya ngomong dan dia ikut. Ini terbalik, ulamanya cium tangan kepada pemimpin, ya kan? Jadi sudah terbalik-balik kita. Nah, jadi kalau kita lihat kepemimpinan jauh sekali. Jadi kalau kepemimpinan bawa berkah, kenapa Islam 700 tahun berkuasa? Ya, kita kalau jalan kan fanzuru kaifakan akibatul mukadzibin. Jalan kamu keliling dunia, seluruh penjuru lihat bagaimana orang-orang mendustakan agama. Ini buat yang muda-muda belajar dari sejarahnya. Saya nangis-nangis waktu saya melihat bagaimana misalnya Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Itu karena diberi motivasi. Seorang yang namanya Muhammad Al-Fatih, ini anak orang kaya, hidupnya manja. Anak orang kaya, tapi bapaknya kirim ke seorang ustadz namanya Syamsuddin. Dan bapaknya bikin surat, kalau anak saya biar dia anak sultan, cabuk dia kalau dia tidak mau ngaji. Nah karena dia anaknya bandel nih, kecil dicabuk benar. Wah kaget dia, kok berani cabuk saya anak sultan? Gak ada urusan kamu anak sultan, kamu murid saya. Dia kaget, disitulah dia dididik oleh Syamsuddin gurunya, dan setiap hari dibawa itu kudanya, dikasih lihat itu Konstantinopel. Itu harus kamu rebut. Dia bilang begitu. Romawi ini rebut. Tiap hari menjadi motivasi dia. Sehingga dia bisa berhasil dalam usia 27 tahun dia taklukkan itu. Dengan Rasulullah mengatakan nanti akan ada timbul prajurit-prajurit luar biasa. Jadi jauh nih. Di sini karena ini kepemimpinan bawa berkah, kira-kira secara keseluruhan seperti itu. Jadi kepemimpinan yang tidak dibuat-buat, tidak image, tidak apa, tapi apa adanya. Orang bertanya sekarang, ada nggak orang yang kayak begitu? Itu kan zaman Rasul. Ada. Contohnya apa? Di halaman 101. Sebuah buku bunyinya begini. Icah, kebetulan Icah ini teteh teman kakak ini namanya Aisyah. Icah, adikmu Khalid baru lahir.
Tapi ayahmu walaupun dia menteri keuangan, dia tidak sanggup untuk beli popok. Tidak berani untuk beli popok karena dia tidak punya uang. Dan dia tidak mau menggunakan uang negara. Kalau seandainya ibu, dia bilang, cerita kepada orang, mungkin orang tidak percaya. Tapi beginilah ayahmu. Itu dalam biografinya Syafruddin Prawira Negara. Pak Syah bisa dia. Udah betul-betul. Nah itu ada. Ah itulah, itu kepemimpinan. Nah kita kan berubahnya kan di situ. Ketika orang masuk jadi pemimpin, dia berubah sudah. Lain gayanya, dia sudah berubah sudah. Cara rata-rata seperti masih ada orang seperti Syaf. Apa namanya Syafruddin Prawira Negara. Alhamdulillah, saya kira itu pengantar aja. Nanti Uni. Tapi saya juga alhamdulillah pernah 5 tahun jadi menteri. Tapi subhanallah gitu. Saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, berikan saya kekuatan agar saya tidak beri makan uang haram untuk anak saya dan turunan saya. Karena kalau itu yang saya makan, anak saya makan, nanti saya ditanggung jawab di akhirat. Dan pegangan abah orang tua saya almarhum sebelum meninggal, nah jangan kau makan uang haram karena itu nanti tidak bisa kita ketemu di akhirat. Saya pegang betul itu. Dan alhamdulillah 5 tahun emang saya sebelum jadi menteri juga kita udah pengusaha ya. Apa aja kita usahakan gitu. Yang ini ya. Ya kan pengusaha. Jadi alhamdulillah. Segala tantangan, halangan, hambatan, rintangan, hambalang lewat semua. Ya kan begitu? Iya kan? Ya kan begitu? Tambah lagi motivasi pertama yang saya lakukan ketika jadi menteri. Seluruh karyawan ikut ESQ. Itu bahasannya. Sampai satpam juga wajib ikut semua. Dan alhamdulillah itu periode selesai. Tapi setelah saya karyawannya banyak yang diganti semua lagi. Nah itulah kira-kira pengalaman ya dari yang umum dan kita pegangan kita dalam hidup itu. Ya alhamdulillah di mana aja kita berada, ya udah sekarang jadi Kuarnas ya kita berdakwah. Mari selamatkan kita punya komunitas masing-masing. Saya kira itulah kepemimpinan yang bawa berkah kalau kita melihat bagaimana secara keseluruhan. Saya kira gitu nanti Uni Fahira nih yang tiap hari aktif. Saya punya anak sama beliau nih, anaknya Fahira. Saya kasih nama Fahira karena betul saya panggil abang ayahnya kan. Bang Fahmi itu paling dekat. Kita ikut kuis bareng, kalau itu bareng kemarin juga. Kemarin masih habis kena kanker ya. Kanker itu kankernya berat, namanya multiple myeloma. Itu diganti tuh, apa di belakang nih, tulang bongkol tuh diganti. Di Singapura. Tapi subhanallah beliau kuat banget. Bahkan anaknya nyari pengganti ibunya lagi tanggal 23 menikah lagi gitu. Bikin saya cemburu aja teh. Tanggal 23 mau menikah gitu. Ngurus kali ya. Ya saya kasih nama Fahira, tapi ya nggak bisa sama seperti beliau kan, anak saya ikut ibunya. Pendiam dia. Saya tanya kamu jadi apa nak? Sutradara katanya. Aduh ya udah sutradara yang Islami lah. Karena kita nggak bisa paksa anak kita kan. Karena kata Rasulullah, Anas kalma adin. Manusia itu barang tambang. Kalau dia besi ya besi, kalau dia perak, perunggu. Umar nggak disuruh sama Rasulullah, Umar kau harus berubah seperti Abu Bakar. Abu Bakar kalau ngomong kira-kira nih, saya akan ya kayak gitulah lemah gitu. Abu Bakar kayaknya lemah gitu. Kayak bos saya dulu gitu kan. Ngomongnya saya ingin itu caranya. Iya kan? Kami ingin. Itu. Nah Umar nggak disuruh berubah seperti jadi berubah gitu terus Umar. Enggak, Umar keras. Dia jalan setan kabur. Umar bin Khattab keras, tapi kerasnya dikasih sama Rasulullah, dikasih dia dengan dalil Islam. Jadi kalau anak kita jadi sutradara, oke, tapi sutradara yang Islami. Kalau mau jadi ustadz bener. Kalau mau jadi dokter yang Islami. Gitu. Nah ini yang kita tidak miliki sekarang. Jadi kayak beliau nih, DPD Islami, hantam aja soal miras segala macam apa. Alhamdulillah kan berkah. Nah itulah makanya. Fahira itu kan elok artinya kan, elok dipandang, elok tenang ya. Nah, ya alhamdulillah. Ya. Itu yang ngadepkan ya, itu anak dari istri saya ya insya Allah ya, Mira ya, insya Allah ya. Istri saya soalnya dokter gigi, jadi dokter gigi waktu zaman Orde Baru dia tamatan UI tapi praktek di Bandung karena di Jakarta dilarang buka mulut waktu itu kan. Sekarang kebingungan karena orang semua buka mulut semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.